Kembali ke halaman 158, garis pertama garis bawah. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'i dzikril fadilati qaulu subhanallahi wa bihamdihi. Qala alaihi salatu wassalam, akhabul kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Artinya, wa min anwa'i dzikril fadilah, dan diantara macam-macam zikir yang utama. Ya, masih macam-macamnya di zikir yang utama. Nah, di antaranya zikir-zikir yang utama macamnya adalah qaulu subhanallahi wa bihamdihi. Ialah ucapan subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Kenapa? Udah. Alhamdulillah. Malah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Oke ya, itu bagus. Dasarnya qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Akhabul kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Ucapan yang lebih disukai oleh Allah ialah ucapan subhanallah wa bihamdihi. Allah cinta itu orang yang begitu. Ya. Coba kalau WA subhanallah alhamdulillah subhanallah itu paling disenangi oleh Allah itu daripada yang lain-lainnya. Iya. Lagi ngobrol itu orang lagi ngobrol subhanallah wa bihamdihi, subhanallah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Nanti yang ngobrol-ngobrol bakal ngikutin kita malah. Kan kita ngikutin dia. Coba deh kalau nggak percaya. Suami ngomel. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Nanti lama-lama dia dalam hatinya ngikutin. Enggak jadi ngomel. Cobain nggak percaya. Cobain aja. Karena ini ucapan yang dicintai Allah. Terus akhirnya apa? Nanti suami tambah cinta. Amin. Karena pancaran nurul mahabbah yang dipancarkan oleh Allah memancar ke kolbu suami. Nah, sampean suami ngomel malah lebih ngomelnya samanya. Keren ya? Keren. Ini input yang baik. Orang cuma mengucapkan kok. Kan kalau syahadat menyaksikan. Kalau ini kan mengucapkan. Nah, iya. Kalau syahadat menyaksikan. Saya bersaksi. Kalau itu mengucapkan. Saya mengucapkan subhanallah alhamdulillah. Udah cukup. Kan nggak pakai menyaksikan. Kalau menyaksikan kan ada yang disaksikan. Ini nggak perlu disaksikan. Mengucapkan aja. Artinya ya maha suci Allah. Subhanallah ini maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Mengucapkan gitu aja. Jadi ada orang ngomel, ya Allah itu segala puji bagi Allah. Suami gua kalau ngomel makin ganteng aja lah, gitu. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Bener kan? Saya kalau punya istri, kalau saya ngomel kan begitu. Untung aja kan nggak punya istri, jadi nggak pernah diomelin, jadi ya jarang-jarang paling kalau lagi tahlilan. Ya. Nanti kalau saya punya istri begitu kalau punya ngomel. Nyari di mana nyari pasar. Kalau kata orang Betawi apa lu kata neng? Nyari.
Banyak dicari. Oke ya, paham ya? Udah lanjut. Itu aja ngaji yang penting paham. Ngaji lah paham. Wasu'ila alaihi salam ayul kalami abdul. Qala mastafallahu li malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Wasu'ila alaihi salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, oleh seseorang. Ayul kalami abdul ya Rasulullah. Ucapan apa sih yang paling utama diucapkan? Apa jawab Nabi? Qala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafallahu li malaikatihi." Ya. Yaitu perkataan yang telah Allah pilihkan untuk malaikat. Perkataan yang dipilih oleh Allah untuk malaikat. Apa itu yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat? Subhanallah wa bihamdihi. Maka malaikat itu setiap saat itu dari mulai diciptakan itu dipilihkan itu sampai nanti kiamat itu mesti ngucapin itu terus karena malaikat itu taat layak sunama marohu, gak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka. Terus berarti kalau jenengan suka ngucapin subhanallah wa bihamdihi berarti bertasbih bersama-sama malaikat. Alhamdulillah. Kenapa? Udah pan. Ini malaikat banyak kan nih? Banyak. Makanya kan dia auranya langsung. Seri. Makanya saya buru-buru jangan ketinggalan. Mantap kan? Itu dipilih oleh malaikat. Bukan kata saya kok, kita baca sama-sama baca ya. Waqala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala subhanallah wa bihamdihi burisat lahu nahratun fil jannah. Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi burisat lahu nahratun, maka akan ditanamkan baginya suatu pohon kurma fil jannah di dalam surga. Subhanallah wa bihamdihi, satu pohon kurma, bukan kurma sini, kurma yang di tadi berapa kali tadi? 10, 20, 30, wah, 30 pohon gitu. Hari ini Lu nggak di rumah. Keren. Waman qalaha mi'ata marotin kutibat lahu alfu kasanatin wa qutat anhu alfu qati'atin. Ini gambar disampaikan di arisan, di apa bagian ini keren itu. Waman qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya subhanallah wa bihamdihi mi'ata marotin 100 kali. Enteng berapa kali subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah. Toh, tak pakai ila azim nanti ada lagi keterangan. 100 kali aja. Kutibat lahu, dituliskan untuk orang yang mengucapkannya, dicatat oleh Allah. 100 apa? Alfu kasanatin, diberikan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan itu 100 kali. Kalau 10 kali, 1 kali berarti kan 10 kebaikan. Kalau tadi ngucapin 20 misalnya, sudah 200 kebaikan per 5. Nanti tinggal nambahin yang 80. 1000 kebaikan. Wa khutat anhu alfu khati'atin, dan diampuni darinya 1000 kesalahan atau dosa. Allah sayang banget sama kita ya. Oh, masih ada orang yang tersiksa kebal 100 kali subhanallah wa bihamdihi, kesalahannya 1000 kesalahan dihapus.
1000 dosa. Harusnya udah nggak ada orang dosa, nggak ada orang yang disiksa, karena Allah cinta. Keren. Oh masih ada orang yang hidup dan tersiksa, berarti masih banyakkan dosanya daripada tasbihnya. Iya. Tersiksa itu akibat kesalahan ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala kina yusbihu wa kina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi abdullah mimma ja'a bihi ila ahadun qala misla ma qala au zada alaihi. Nah ini man qala kina yusbihu, barang siapa yang mengucapkan di waktu pagi ya, wakina yumsi, dan di waktu sore, pagi dan sore, loh enak. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marotin, 100 kali, 100 kali pagi, 100 kali sore, wah enak. Mi'ata marotin, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi Abdullah. Tidak ada seorang pun yang datang nanti di hari kiamat yang lebih utama mimma ja'a bihi, dari apa yang telah datang kepadanya. Tidak ada. Pagi 100 kali, sore 100 kali, nanti di hari kiamat tidak ada orang yang lebih utama dari apa yang dilakukan. Paling keren loh. Tapi ada ilah. Nggak ada yang lebih utama dari kamu. Ilah kecuali ahadun, seseorang, kola yang mengucapkan misla makola, seperti apa yang engkau ucapkan. Yang dia ucapkan. Ibu datang, wah lebih utama nih. Kok nggak ada yang nyamain. Begitu Pak Warto datang, mau sama-sama, ya itu baru sama. Au jaga alaihi, atau orang yang menambah. Ada orang yang datang menambah ucapan itu. Dan jangan cuma subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada orang itu sama. Tapi kalau orang itu yang datang menambah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, tambah enggak? Dia baru bisa ngumpulin. Atau tiba-tiba ada yang datang lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia lebih lagi baru kalau ada yang bisa dipahami ya. Wah ini ya, wah enak nih ngaji. Lanjut ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khofifatani ala lisani sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Kalimatani, ada 2 kalimat ya, khofifatani, dua-duanya sangat ringan, ala lisani, di lisan. Ringan, diucapkan dengan lisan itu ringan, enggak berat. Ya kan? Enggak bakal capek. Kalau cuma ilatnya gini dong. Capek, wah capek Pak. Lisanmu apa capek apa? Cuma gini dong. Ngurumpimu sama mereka. Tapi ya, ya enggak capek. Ya. Sangat ringan. Jadi ringan diucapkan, sakilatani fil mizan, tapi nanti kalau ditimbang, diletakkan di timbangan amal, itu sangat berat itu timbangan amal nanti. Wah, berat. Plus habibatani ila rahman, dua-duanya sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa ucapannya?
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Enteng ya? Enteng itu. Di lisan cuma enteng, tapi nanti begitu ditimbang berat banget timbangan amal itu. Alhamdulillah kita sudah ngisi timbangan siang hari ini. Mungkin orang mangkat ngaji itu biasanya seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Wih, ada kebaikan begini. Kalaupun tidak ada Pak Warto minimal ada kebaikan ini yang ibu udah bisa mimpin gantian. Alhamdulillah. Gitu. Asik juga di padepokan ibu-ibu ya. Yang mimpin bukan dia lagi. Minta ganti ya. Coba di mana-mana yang mimpin apa? L4. Tahu L4? Lu lagi. Gak ada variasi. Kalau ini kan dengaran suara MC-nya sendiri. Mimpin tahlilan sendiri. Dan doa sendiri. Keren. Suaranya buanter lagi keluar. Besok Mbak Buanter keluar. Pernah dapat giliran. Makanya gantian. Di sini diberi kesempatan untuk maju, diberi peluang untuk mendapatkan keutamaan. Utama mana yang mimpin sama yang ikut? Mimpin. Iya, enakan yang mimpin. Tuh Mbak Mut. Ngikut itu banyak sungkannya. Ya. Belum dicoba. Iya. Harus ya nggak boleh malu, harus pede, percaya diri. Loh, ibu kalau nggak percaya diri kalah sama guru. Itu kan takut kan alasannya, takut minder ya. Enggak, ini sebagai motivasi, anggap aja ini motivator ya. Ibu pernah lihat burung? Apa yang terlintas di benak ibu kalau melihat burung? Burung siapa? Bangun. Burung siapa yang dibiarkan? Apa ya terbang tau kan? Emang nggak pernah ibu kalau ada burung hinggap mencok? Pernah? Mencok gimana? Pohon ya. Pokoknya burung tuh sampai terbang mencok. Kenapa dia terbang? Punya saya. Hujanan. Hujan dulu. Biarin. Pilihan burung langsung nomor. Dia tahu gue momen yang tepat itu burung gitu. Lagi mas burung. Iya benar. Jangan kalah sama burung. Jadi suka terbang, suka mencok. Yang ibu tahu burung itu mencoknya di mana? Di mana aja. Bisa di pohon, bisa di genteng, bisa di tembok, bisa di itu, bisa di cabang, bisa di ranting. Ada pohon, rantainya kecil, ya, rapuh lagi udah kering. Pernah nggak burung takut mencelok di cabang yang kering itu? Enggak. Pernah burung takut jatuh karena rantainya patah? Enggak. Kenapa? Punya saya. Percaya diri. Percaya diri. Dia percaya dengan sayapnya. Masa sampean gak pede, sampean punya guru, punya murabbi. Masa takut sama bekecil? Enggak, ini bahasa biar keren aja gitu. Kok takut sih? Salah nggak apa-apa kalau aku lagi sinau. Salah nggak apa-apa, ntar kan ada yang benerin. Kan bener, gua punya guru. Kalau percaya. Gimana bener? Lalu kenapa gemeteran? Nggak percaya diri kan? Iya, Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Kenapa? Takut salah. Itu namanya nggak tahu diri.
Loh, Kalau salah benerin langsung ambil. kok manusia pengen bener? Pengen benar. Kok pengen? Biar Nah, nggak kita salah. ngobrol sekarang nih. Rasulullah dia menyatakan al insanu mahalul khotohi wanis. Ya. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya Lupa. Ada orang yang nggak pernah lupa. Tidak. Ada manusianya yang nggak pernah salah. Ada. Lah kok takut salah? Pengen dianggap bener kan? Cuma Merasa benar. benar. Saya tanya sekarang, pengen bener apa pengen betul? Pengen betul. Pengen benar. Coba deh jawab coba itu. Wah, pengen Ah. betul. Kenapa pengen milih betul? Pengen dibenerin. Pengen dibetulin kalau kita salah. Kenapa nggak milih bener? Pilih benar aja. Lah, kenapa nggak milih bener? Betul apa bener sama? Tuh, kenapa milih betul? Kamu milih betul apa bener? Gimana sama? Gimana? Betul apa bener? Oke. Ini ini intinya. Jadi nanti ibu akan dapat pencerahan di sini nih, antara betul dan benar. Ya, ya. Beda nggak sih betul sama benar? Tulisannya itu kan tulisan betulin. Kalau tulisan dibenerin kenapa? Bener. Kalau orang dibenerin. Loh, motor saya rusak dibetulin, ya kan? Motor rusak dibenerin, kenapa? Nanti. Sama. Jadi begini ya. Kalau benar itu ya, benar itu urusan keagamaan. Karena benar itu sudah diklaim oleh Agama. ada nggak agama yang merasa tidak benar? Semua agama mengklaim paling benar seluruh dunia. Ya, itu kebenaran. Nah, tapi kalau betul itu kenyataan. Gitu benar. Keagamaan beda. Kalau agama ini menghasilkan berbagai pendapat. Coba, biar kita paham. Ini intinya kita ngaji ini. Di Indonesia agama banyak kan? Ya. Apa aja? Ada Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, Katolik, semua mengklaim dirinya benar. Nah, ya, karena ini kebenaran, ya, berdasarkan persepsi itu produk pikir. Ketika orang berbeda pendapat, kan berdasarkan pikirannya masing-masing. Nggak usah lain agama, sesama kita aja Islam itu ada 4. Ya, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Pendapatnya beda-beda nggak? Beda. Susah kan? Ada yang mau kunut, ada yang nggak mau kunut, ada yang 20, ada yang cuman 8. Kan agama. Nah, tapi kalau betul itu kenyataan. Nah, semua kenyataan hubungannya dengan takdir. Sesuatu yang nyata itu takdir. Sudah ditakdirkan. Takdir hubungannya dengan siapa? Allah. Makanya ketuhanan dengan keagamaan beda. Dulu orang kita itu nggak punya agama. Dulu Jawa Dwipa ya Bu, Jawa Dwipa.
itu nggak kenal agama, ya kan? Ini sejarah luar biasa. Orang Jawa dulu punya agama nggak? Nggak punya. Agama itu bahasa Sanskerta. Jadi jauh sebelum Masehi, ya, orang Jawa itu sudah kenal Islam sebetulnya, sudah Islam. Berarti kan kalau sebelum Masehi kan Nabi Isa itu belum lahir, jadi Nabi Muhammad belum lahir. Itu ada yang namanya ajaran Sanatana Dharma. Itu adanya di Sundalandia. Landia. Sekarang Sunda. Ajaran apa? Sanatana Dharma. Budi Dharma. Budi Dharma. Nah, oke. Tak ajarin dulu nih dikit. Antara benar dan betul. Sanatana Dharma ini berdakwah dari Sunda, ya, dakwah berkembang sampai ke Bali, ya. Ajarannya apa? Budi Dharma, Sanatana Dharma. Ketika Hindu datang, nah, jadikan bungkus. Makanya sekarang terkenal di Bali ada Hindu Dharma, bukan Hindu, Sanatana Dharma, Budi Dharma ajarannya. Dari Sunda. Makanya di Jawa Barat ada gunung yang terkenal, namanya gunung apa, Bu? Harusnya yang cerita begini kalau nggak Bu Heni, Bu Yanti, bukan saya. Wow, dolane kurang adoh, ngopine kurang kental, mainnya kurang jauh. Gunung Putri. Sama masih Ngopinya kurang kental. Ibu pernah nggak dengar Gunung Gede? Enggak. Oh ya. belum pernah. Ya, Gunung Gede itu di Jawa Barat. Dulu namanya bukan Gunung Gede, Gunung Agung. Gunung Gede itu, ya Agung itu ya gede. Oh, yang Maha Agung itu yang Maha Besar. Di Bali ada nggak Gunung Agung? Ada. Nah iya, karena ada hubungannya Bali dengan Sunda. Saya ceritakan. Baru datang dari mana-mana, Belanda datang untuk mengkaburkan sejarah, diganti Gunung Gede. Namanya Snokhrogronje. Itu orang orientalis untuk menghancurkan, untuk merampas Indonesia. Itu kaburkan bangsa Indonesia dari sejarah bangsanya. Itu awalnya. Ini penting di saat sekarang ini penting. Lihat kalau di medsos itu berita udah nggak karu-karuan. Biar ibu punya pendirian, biar punya harga diri, terus punya jati diri, punya rasa percaya Diri. besok berani mimpin takbir. Asik. Gitu. Ayo, waduh senyum-senyum dong. Buktikan. Gede, punya gunung gede, punya gunung agung. Terkenal ibu. Dan kalau ke Bali, mau masuk ke Wati, mau apa, mampir aja ke gunung gede. Itu banyak pemandangan. Oke ya. Nah, dulu ajarannya Sanata Dharma atau Budi. Budi itu apa? Laku, tingkah ya, nggak tingkah laku itu budi. Atau sikap. Dharma apa? Ya, dharma, sikap dharma menumbuhkan jiwa dharma. Paham ya? Dharma itu berserah diri. Bahasa Arabnya apa? Berserah diri bahasa Arabnya apa? Islam.
Orang yang berserah diri disebut Muslim. Oh. Kita kenal Islam setelah Arab datang. Sebelumnya Gusti Kang Maha, Gusti yang Maha Tunggal, Maha Esa. Belum ada pun walau akad dulu. Tapi dulu nenek moyang kita udah yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Cuman belum bisa ngucap qul huwallahu ahad. Kan bermain bahasa Arab. Oke ya. Nah, jadi Islam itu bukan simbol, bukan label. Gitu. Islam itu berserah diri. Nah, sikap berserah diri disebut dinul Islam. Nggak ada istilah agama dulu, budi. Makanya budi itu ada budi pekerti, ada budi dharma. Ini betul. Nah, ini mesti kalau orang Indonesia tahu lah. Terus, Indonesia dijajah Belanda. Ya. Wali Songo ikut berperan. Nah, ketika Wali Songo datang ikut berperan melawan Belanda. Ada Belanda yang pura-pura masuk Islam, mengganti namanya dengan nama Islam. Belanda namanya Stok Gronye. Dia belajar ke Mekah, bahkan pernah jadi dosen di Mekah. Datang ke Indonesia, mengisukan tentang istilah agama. 1945 Indonesia merdeka. Tahun 1947 Presiden Soekarno menetapkan bahwa di Indonesia, bangsa Indonesia harus punya agama dengan didirikannya Departemen Agama. 10 tahun kemudian tahun 1957 bangsa Indonesia diwajibkan Agama. tapi ada orang Sunda yang paling kuat tidak mau beragama. Siapa Bu? Halo. Nah, ini hanya studi banding. Yang kita tahu orang beragama itu untuk untuk menanamkan jiwa akhlakul karimah. Betul? Ya. Ini tak katakan kalau benar hubungan ke keagamaan ya. Karena semua agama mengklaim benar. Makanya jadinya ada kotak-kotak. Tidak bisa bersatu. Karena merasa benar, dia merasa benar, dia merasa benar, ditambah nafsu menjadi ego. Orang beragama banyak kan egois. Ya, oke, benar. Ya, agama itu mengajarkan akhlakul karimah. Artinya buruk. Orang yang beragama pasti akhlaknya bagus. Kalau yang nggak beragama berarti tidak. Saya tanya sekarang, orang Baduy agamanya apa? Sunda Wiwitan? Tidak beragama. Akhlaknya bagus, hidupnya rukun, gotong royong, damai, makmur. Sementara agama? Bagaimana orang yang mengklaim beragama akhlaknya bagus? Ada yang bagus. Itulah kebenaran. Ya udahlah, pokoknya kalau mendirikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang nyolong sepeda motor subuh-subuh itu sholat apa enggak? Yang korupsi sholat apa enggak? Haji apa enggak? Yang tukang bohong, palsu siapa? Yang tukang nipu. Itu kebenaran itu. Beda dengan kenyataan. Kalau kenyataan itu betul. Makanya hubungannya dengan kebetulan nih. Bagi agama ya. Oke, sekarang kita tuliskan tentang yang betul. Bisa dipahami nggak bahasa saya ini? Itu nanti kalau laki-laki yang masuk surga. Ketika ditanya, Bu, kalau rajin ngaji, rajin ibadah, dan dijamin pasti masuk surga. Jawabannya? Belum? Memang ajaran apa?
kebenaran itu berasal dari doktrin, keyakinan kan? Keyakinan menimbulkan suatu kebenaran. Keyakinan itu ditimbulkan dari pemahaman yang diajukan dari pikiran. Pikiran itu lokal dari luar. Pikiran itu sangat terbatas. Pikiran ini timbul dari apa? Doktrin. Kayak kita, jadi orang Islam. Karena memang dari kecil hidup di lingkungan mbah kita Islam itu pokoknya itu Islam itu kan nggak pernah mikir kan? Ya. Walaupun kadang-kadang ada suatu kesalahan karena kesalahan itu kalau diomongin terus lama-lama dianggap kebenaran yang hakiki, diomongin terus sampai sekarang. Padahal kenyataannya nggak ada kadang-kadang. Kayak tadi nih kita bicara pahala, ini yang kebenaran. Kenyataannya nggak tahu gitu. Hanya apa? Yakin kan gitu. Ini adalah kebenaran, paham ya? Biar bisa bedakan. Oh kebetulan begini. Dulu ada pelajaran di sekolah, rajin pangkal Pandai. bener apa betul? Ya? Ada anak tuh wajib. Saya punya adik dulu rajin sekolah yang munggah-munggah. Beneran. Saya punya anak 4 itu beda-beda. Ada yang wajib banget. Sinau rajin orang munggah-munggah sekolah. Ada yang nggak mau belajar tapi munggah naik terus sekolah. Kenapa? Ini betul. Bukan kebenaran, kebetulan. Betul nggak? Kebetulan itu. Karena apa? Ini kenyataan. Ketika dihadapkan kenyataan, katanya kalau rajin sekolah pasti pintar. Enggak, kenyataannya. Itu disebut kebetulan. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, kamu harus bekerja keras. Betul apa benar? Betul. Tetapi pertanyaannya, mari kita hadapkan dengan kenyataan, apakah setiap orang yang bekerja keras mesti kaya? Ya. Kebetulan kan? Ya. Karena urusannya dengan apa? Kenyataan. Kenyataan itu takdir. Ribet? Kita harus paham itu. Dulu ada gini, pepatah. Hemat pangkal Saya. bener. Hemat pangkal oh, saking hematnya mau jajan nggak berani, mau masak enak nggak berani, uangnya ditabung terus, nabung bertahun-tahun nggak kaya-kaya, akhirnya bosan nabung kan? Itu udah ranah takdir. Kalau kenyataan itu betul. Tapi kalau keyakinan kan kebenaran. Ketika dihadapkan kenyataan yang belum tentu. Harus kita bedakan itu. Nah, itu ya. Nah, ini kita ngaji jadi tahu mana kenyataan dengan yang itu. Makanya kita ngaji itu supaya ada kenyataan. Bersaksi ya bersaksi, makanya butuh tuntunan, butuh bimbingan. Bahkan kalau kita punya aplikasi, kalau perlu harus update. Kalau nggak update, nggak bisa dipakai. Saya pernah pakai itu Tokopedia. Lama nggak saya pakai. Begitu saya butuh, perlu saya pakai, nggak bisa. Kenapa? Ada yang bilang, ini Pak harus diupdate dulu. Coba Pak diupdate dulu, update, baru bisa lagi. Dia ada tulisan update, gitu. Ternyata begitu update itu kembalinya kemana? Play Store. Update itu balik ke pusat. Sama kita juga iman perlu diupdate gak? Makanya iman itu perlu diupdate. Karena masalahnya keyakinan, kebenaran. Makanya Nabi juga menyatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui, update iman kamu dengan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya barusan kita update ya. Barusan update ya? Iya. Update apa? Syahadat.
Oke. Nah, begitu update udah sekarang masuk menjadi jam. Nah, kan gitu. Ya kan? Setiap jamnya karena kita yayasan otomatis pengurus yayasan. Karena pengurus yayasan maka punya struktur keanggotaan. Dan ibu-ibu ini majelis taklimnya namanya majelis taklim Riyadus Salikin. Sekarang sudah terdaftar di Departemen Agama. Tetapi datanya belum dimasukkan. Jadi kepengurusannya harus jelas. Nanti ibu-ibu ini ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, majelis taklim. Siapa tahu nanti dapat umroh gratis dari Departemen Agama. Ya nanti dibentuk bapak-bapak sama. Nanti bapak-bapak harus ada pengurus majelis taklim karena di sini ada tempat ibadah. Harus ada pengurusnya, pengurus masjid. Harus ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada imamnya, ada merkutnya. Nah, kalau ini udah pasujudannya sudah terdaftar. Karena kepengurusannya sudah. Nah, ibu-ibu yang belum. Jadi ibu-ibu nanti harus dari pengurus apa dicantumkan. Itu akan dilegalkan di departemen. Kira-kira itu makanya diupdate dulu supaya aplikasinya karena ada tadi buat update aplikasinya supaya bisa dipakai. Oke ya. Jadi begitu antara betul dan benar. Rasulullah ya sama. Makanya beda. Negara kita negara agama. Ya. Tapi kan berketuhanan. Makanya istilah pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Nah, orang berketuhanan dengan berkeagamaan beda. Karena banyak orang beragama nggak bertuhan, lupa Tuhan. Tapi kalau bertuhan, insya Allah. Nah, cirinya orang yang bertuhan itu percaya diri. Percaya diri nggak? Iya, yakin. Saya punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha memberi rezeki, maha kaya, maha mencintai hambanya, maha dan memberikan wasilah untuk mendapatkan paspor cinta dengan subhanallah wa bihamdihi, dicintai oleh Allah. Keren nggak? Masa nggak percaya diri? Masa kalah sama burung? Burung dia lebih percaya dirinya dan dia tidak pernah menggantungkan kepada ranting maupun dahan apapun dan dia tidak takut hinggap di ranting yang kering sekalipun. Tak dia yakin kalaupun patah gua punya sayap. Gua tidak takut salah karena ada Allah yang beserta saya, yang membimbing saya. Gurunya udah pede, gurunya sendirian, muridnya banyak tenang. Oke ya. Kita kan supaya ada lebih utama lebih ya. Kita keren loh, sebelum kita ini udah keren, majunya pakai kita. Makanya terus kalau mulai tahlilan nggak pakai L4, gimana L4? Lu lagi ya. Coba dengerin dah. Apa itu? Ya, lu lagi. Jadi ganti-gantian. Nah, semua diberi kesempatan ya Bu ya untuk maju untuk menjadi lebih baik. Ya, lanjut. Jadi ada dua ucapan yang ringan diucapkan lisan, berat di dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa? Subhanallah wa bihamdihi satu dan subhanallahil azim. Keren. Kita lanjutkan ya. Kita lagi habis ini. 150. Oke.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'an umil mukminin. Nah, sekarang hadis sumbernya dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu ibunya orang-orang beriman. Siapa namanya? Juwairiyah radhiyallahu anha. Siti Juwairiyah. Ummul Mukminin. Apa kata beliau? Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, telah keluar dari rumahnya. Ini kan isinya Rasulullah itu kan banyak ya. Habis dari Juwairiyah, dia keluar dari rumah Juwairiyah. Keluar dari rumahnya. Suma roja'a. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke tempat, habis pergi dari rumah Juwairiyah, kemudian kembali lagi ke rumah ini namanya Juwairiyah. Kapan? Ba'da'an adha, sesudah sholat duha. Jadi kembali ke tempat Juwairiyah sesudah sholat duha. Mungkin habis subuh, ya mungkin malam nginep gitu ya, subuh lang gitu mungkin ya. Jadi begitu, nanti begitu selesai duha balik lagi. Wahia jali satun. Sedangkan Siti Juwairiyah lagi duduk ngapain? Tusabbiku, dia duduk sambil bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, sambil duduk sambil bertasbih. Lihat, fakola. Kalau tadi kola jadi kola, kalau kola berarti Rasulullah bersabda. Ma zilti al halatilati faroktuki alaiha. Kata Rasulullah, engkau selalu berada pada keadaan yang telah aku berpisah denganmu. Ya, padanya. Aku mengatakan, kamu selalu duduk dalam keadaan bertasbih selama aku berpisah denganmu. Artinya selama Nabi berpisah, dia bertasbih terus sampai kembali masih bertasbih. Kolat. Siti Juwairiyah menjawab, kalau kola laki-laki, kalau kolat perempuan. Karena ini yang dialog Nabi Muhammad sama Siti Juwairiyah, berarti kolat berarti Siti Juwairiyah. Yang kola Nabi, ya itu bedanya itu ya Bu. Kola laki-laki, kolat perempuan berarti yang berkata. Apa jawab Juwairiyah? Naam, iya betul. Duh, kamu selalu duduk dalam keadaan seperti ini selama saya berpisah. Iya benar, saya dari tadi begini. Nah, akhirnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengucapkan sesudahmu, ba'daki dan sesudahmu. Kalau ba'daki perempuan, kalau ba'daka kamu laki-laki, kalau ba'daki kamu perempuan. Jadi kalau laki-laki fathah itu di atas apa di bawah? Di atas. Kalau perempuan ba'daki Bawah. Bener ngomong Bawah. Iya, bedanya itu aja. Jadi Rasulullah mengatakan lakot kultu ba'daki. Ya, sungguh aku telah mengucapkan sesudahmu arba'a kalimatin, 4 kalimat itu. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, salasa marratin. 3 kali. Rasulullah mengucapkan 3 kali. Kapan itu? Sudah. Ya. Kemudian lau zinat bima kulti, jikalau ditimbang 4 kalimat itu dengan bacaan-bacaanmu mundul yaumi, ya, semenjak hari ini. Jadi kalau kalimat-kalimat itu ditimbang dengan bacaanmu itu pada hari ini, lawazanat guna niscaya
melebihi timbangannya pada bacaan-bacaanmu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu bacaannya. Yang melebihi bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adalah ditambah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Besok kalau mau ditambah ini boleh bisa bilang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma sholli Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Akhirati. Jadi habis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Terus bisa ditambah ini. Ya, yang mimpin subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Keren itu. Keren itu. Gua ngaji gitu ya. Kan jadi beda. Berani tampil Beda. ada hadisnya. Itu melebihi kalau ditimbang dari semua yang diucapkan. Besok tambah ini, gampang ngaji dongeng. Nah, siapa besok yang mulai duluan? Ya, atau nanti saya mulai duluan. Nanti saya dongeng ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau nambahin astagfirullahaladzim boleh nggak tuh Bang? Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahiladzim astagfirullahaladzim gitu. Belum ada tuntunannya. Enggak Saya- ajaran dulu dengar di itu waktu ada tablik akbar di GOR dulu. Ya. Diajaranya gitu ada tambahan Ya. astagfirullahaladzim. Karena astagfirullahaladzim kan nanti ada lagi nanti. Udah terusannya Pak. Kalau Maaf saya nanti ada bahasan amal istighfaru waqalallahu aja min qail fi fadlihi, nanti ada amal istighfar, adapun tentang istighfar waqalallahu aja min qail. Itu nanti kita cari keterangan dari Allah, bukan keterangan dari Pak Marco. Takut sah. salah. Ya, Ya Pak, makasih. ya. Bagus, ya bagus. Bener wong agama. Ya, bener. Ada lagi? Kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita didorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairati rabbika wa tambahan khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya mengingatkan
Insya Allah besok Kamis malam Jumat jangan lupa tawajulan kalau tidak ada halangan yang syar'i, kalau tidak ada unsur yang syar'i. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa